Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita segera saja ya, kita buka Alkitab kita. Judul yang saya akan berikan pada hari ini, ya 5 pertanyaan atau question of life. Ini untuk menemukan tujuan dan keputusan Tuhan tentang hidup kita. 5 pertanyaan menemukan tujuan dan keputusan Tuhan tentang hidup kita. Ya saudara, tentunya saudara bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, seluruh manusia juga bergumul dengan kelima pertanyaan ini. Kita bersyukur, tapi Tuhan Yesus dia tahu jawabannya. Ya, yang pertama adalah tentang pertanyaan siapakah aku? Yang kedua, dari mana aku berasal? Pertanyaan yang ketiga, untuk apa kita ada di sini? Pertanyaan yang keempat, apa yang dapat saya lakukan? Pertanyaan yang kelima, kemana aku akan pergi? Ya. Nah, kelima pertanyaan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kelima pertanyaan ini mengontrol seluruh kehidupan kita. Mengontrol seluruh perilaku manusia. Nah, setiap orang di bumi ini, ya hampir 8 miliar, mungkin tahun depan, kita akan bertemu dengan jumlah penduduk bumi ini 8 miliar. Ya, setiap orang di bumi ini sadar atau tidak sadar apa yang mereka lakukan dimotivasi oleh 5 pertanyaan ini. Ya, sadar atau dia tidak sadar, dimotivasi, digerakkan oleh kelima pertanyaan ini. Nah, orang yang paling miskin yang tidur di bawah kolong jembatan, sampai orang yang paling kaya sekalipun yang tidurnya di istana, ya, bergumul dengan pertanyaan ini. Ya, tiap suku, etnik, dan golongan, dia juga mempertanyakan hal ini. Nah, 5 pertanyaan ini menciptakan berbagai industri yang ada di dunia ini. Dari industri fashion, industri hiburan, ya didorong, dimotivasi oleh 5 pertanyaan ini. Sadar ataupun tidak sadar, mereka digerakkan oleh kelima pertanyaan ini. Dan ini juga membuat kita bangun setiap pagi, bekerja, berjerih lelah, sampai tidur, waktu kita tidur malam hari, tidak secara sadar atau tidak sadar kita digerakkan oleh 5 pertanyaan ini. Ya, ini juga menghasilkan pejabat-pejabat yang dia korupsi atau tidak. Ya, mengontrol pemimpin-pemimpin negara untuk membuat keputusan bagi negara mereka. Dan di antara kita mungkin juga ada orang-orang yang mengabuse, menyalahgunakan apa yang dia miliki. Dia tidak sadar dengan perilakunya, apa yang dia lakukan, dia dimotivasi oleh kelima pertanyaan ini. Ya, dia menyalahgunakan, dia minum-minum, dia narkoba, dan ada juga yang menjual tubuh mereka untuk uang. Jadi kita lihat kelima pertanyaan ini sangat penting, dia menggerakkan kehidupan manusia, menggerakkan kehidupan kita. Nah, hidup kita dihadapkan dengan 5 pertanyaan ini. Jika kita menemukan jawaban yang benar tentang keberadaan jati diri kita, kita akan menjalani kehidupan ini yang sesuai dengan keputusan, ya keputusan dan tujuan daripada Allah untuk hidup kita. Nah, Dr. Miles berkata, tragedi
yang terbesar di dalam kehidupan kita bukanlah kematian. Memang kematian itu membuat akhir dari segala-galanya, tetapi tragedi yang terbesar itu justru waktu kita hidup, tetapi kita tidak tahu tujuan hidup kita. Ya kita tidak tahu sehingga kita tidak mengerti. Kita hidup ini berjalan setiap hari. Begitu saja setiap pagi kita bangun, kerja, capek, malam tidur lagi. Karena kita tidak punya tujuan hidup. Ya, nah mari kita lihat 5 pertanyaan tentang hidup ini akan sangat menolong kita menemukan keputusan dan tujuan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya pertanyaan siapakah aku ini, kita lihat. Ini adalah pertanyaan tentang identitas kita. Ya, bulan lalu kita lihat ini adalah bahan sharing kita yang di kemah. Ya siapa yang ikut kemah? Siapa yang ikut kemah? Ikut kemah ya, haleluya. Ya ini bahan sharing kita melihat identitas sejati kita ini siapa? Siapakah kita? Ya. Lalu pertanyaan kedua kita melihat dari mana kita ini berasal, itu pertanyaan tentang sumber, dari mana kita ini berasal. Yang ketiga, pertanyaan kenapa kita ada di sini, kenapa keberadaan kita ada di tempat ini, saat ini, di kota ini. Ya kita tinggal dalam keluarga seperti ini. Nah untuk apa? Ini pertanyaan tentang eksistensi kita. Terus yang keempat adalah apa yang dapat kita lakukan. Kalau kita ada di sini, lalu kita dapat melakukan apa untuk memberi kontribusi. Nah itu pertanyaan tentang potensi. Dan yang kelima, inilah akhir daripada kehidupan kita. Pertanyakan ini, kemana aku pergi? Kemana sih aku akan pergi setelah ini? Ini pertanyaan tentang tujuan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mengerti pertanyaan-pertanyaan ini, kita sadar atau tidak sadar, kita sudah digerakkan oleh kelima pertanyaan ini. Ya, dari pertanyaan ini, jati diri kita melekat di pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kita melihatnya pertama, ya siapakah aku ini? Who am I? Nah, saudaraku, ini pertanyaan yang sulit, walaupun kita kelihatannya mudah, siapa aku? Ya biasanya kita menjawab dengan profesi yang kita kerjakan. Ya, dengan profesi yang melekat dalam diri kita. Sebagai dokter, atau sebagai perawat, atau sebagai ibu rumah tangga, atau bahkan sebagai pendeta. Kita berpikir itu, aku siapa? Kita berpikir seperti itu, saudaraku. Kita berpikir dengan profesi yang kita kenakan di dalam hidup kita. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita kehilangan pekerjaan kita tiba-tiba, kita juga akan kehilangan identitas kita. Ya, kalau kehilangan pekerjaan, misalnya kehilangan tidak lagi sebagai profesi kita dokter, tidak lagi, maka kita akan kehilangan jati diri kita juga kalau kita menjawab pertanyaan ini berdasarkan profesi kita. Nah, perhatikan, jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan ini adalah bersifat kekekalan. Ya, bersifat lebih jauh daripada kehidupan kita sendiri. Nah, kita melihat apa ketika orang mempertanyakan Yesus, siapakah aku? Tuhan Yesus katakan, nah apa keputusan Tuhan tentang diri Yesus? Ya, mari kita membaca Matius 16 ayat yang ke-15. Siapakah aku, kata Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapa aku? Nah lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Katamu, menurut kamu siapa aku? Ya, setelah versi yang lain murid-murid menjawab, engkau Elia, ya engkau salah satu nabi. Tetapi menurut
kamu Petrus? Menurut kamu Simon, siapakah aku? Nah, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, saudaraku perhatikan, jawaban ini adalah jawaban yang bersifat tidak sementara. Ya, bersifat kekal, bersifat sudah diputuskan oleh Tuhan untuk keberadaan daripada Yesus, bahwa Yesus sendiri tahu bahwa dia adalah Mesias. Ya, dia tahu siapa dirinya, dia Mesias, dia anak Allah yang hidup. Nah, ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, ini dia kalau kita mau belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah aku? Ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu. Bukan manusia. Melainkan Bapakku yang di sorga. Wow. Kita tidak pernah bisa menjawab pertanyaan ini kalau tidak dapat pewahyuan daripada Bapa. Daripada pernyataan daripada Bapa. Untuk kita bisa mengetahui keberadaan kita. Ya. Nah, pewahyuan dari Bapa Sorgawi, keputusan Bapa tentang kemanusiaan Yesus, ini jauh sebelum Yesus lahir ini. Jauh sebelum Yesus lahir, dia sudah dikatakan di dalam firman Tuhan seperti yang dikatakan para nabi, ya, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, mari kita melihat Matius 1 ayat 21, maksud daripada kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 21 berkata, nah, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia, siapa? Yesus. Ini diberitakan oleh malaikat. Ini keputusan sudah diputuskan di sorga. Akan diberikan jauh sebelum anak ini lahir. Bahkan nubuat-nubuatan sudah diberitakan dulu tentang Yesus ini. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kita bersyukur ini Yesus sebagai anak Allah, dia sudah memang dalam kemahakuasaan kealahannya, dia sudah tahu siapa dirinya sebelum dia datang ke dunia ini. Dia sudah tahu bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebelum kelahirannya sudah diberitahukan terlebih dahulu. Ya, kita bersyukur Yesus dikatakan Petrus dapat pewahyuan sehingga Petrus mengungkapkan siapa jati diri Yesus. Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita melihat, saudaraku, sekarang ayat yang ke-22 dibacakan. Ayat 22, hal itu terjadi apa? Supaya genaplah apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi-nabi. Ya, apa yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nabi-nabi sudah mengatakannya. Ya, kita melihat keputusan itu sudah dibuat di sorga. Tentang keberadaan Yesus sebelum Yesus lahir. Kita bersyukur ya Yesus bisa tahu ini. Dia ungkapkan ini kepada kita. Bahwa inilah kita. Ya, siapa kita? Siapakah aku? Yesus dikatakan dia adalah anak Allah yang hidup. Nah, saudaraku sekalian, identitas Simon yang mengatakan engkaulah anak Allah yang hidup ini, akhirnya saudaraku sekalian, begitu juga Yesus, dia mengatakan tentang pribadi Simon ini. Sesungguhnya siapakah Simon? Ya, dia katakan di dalam Matius 16 ayat 18, kelanjutan dari ayat yang ke Matius 16 ayat 17 tadi. Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu. Ya, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Tadinya Simon yang berkata. Tetapi karena Simon mendapat pewahyuan
daripada Bapa menyatakan siapakah Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia adalah Mesias. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus mengafirmasi atau mengatakan kepada Simon ini, identitas dia yang sebenarnya, bahwa engkau adalah Petrus. Nah, ini identitas sebenarnya daripada Simon. Ya, dia Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Dia mengungkapkan dapat pewahyuan daripada Bapa, maka Yesus pun menyatakan siapa sesungguhnya, identitas dirinya Simon. Kamu Petrus. Ya, di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus tentang Yesus adalah anak Allah itu, tentang Yesus adalah Mesias anak Allah itu, aku akan mendirikan jemaatku. Dan dikatakan alam maut tidak bisa menguasainya. Alam maut tidak akan bisa menguasainya. Nah, luar biasa saudaraku, siapakah kita? Ini pewahyuan kita dapat daripada Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita berbeda-beda tentunya. Ya, tetapi satu hal yang ingin firman Allah katakan tentang pribadi, identitas kita sebenarnya. Nah, kita akan melihat coba sekarang. Nah, iblis ini menggoda Hawa. Ya. Iblis menggoda Hawa. Dia tahu maksudnya kita baca dulu, kita juga seperti ini. Mazmur 139 ayat yang ke-16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Nah, kita belum ada. Kita masih bakal, ya. Lihat, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam apa? Dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, lihatlah saudaraku, bahwa keberadaan kita ya sudah diputuskan oleh Allah. Siapa diri kita itu sudah jelas sekali. Ketika dia sudah memutuskan sesuatu di sorga, dia kembali dan dia menaruh saudara di rahim ibumu. Di rahim ibu kita. Dia menaruh benih itu di dalam ibu kita. Nah, boleh jadi saudaraku, kalau kita melihat tidak ada yang namanya kecelakaan. Semua itu sudah dikonsep Allah, walaupun sebenarnya itu tidak dikehendaki, tetapi kalau sudah terjadi pembuahan, kita tahu Allah sudah memutuskan di sorga untuk keberadaan kita. Kita ini saudaraku, perjuangan kita, jadi diri kita ini melawan 600 ribu juta ya sperma yang dikeluarkan. Nah, kita tahu sperma yang dikeluarkan itu cuma satu yang bisa masuk ke sel telur. Ya, kalau dia dua jadi kembar. Ya, cuma kita melihat diri kita aja perjuangan yang memakan, diri kita ini jadi seperti kita ada, ini sudah perjuangan. Kita mengalahkan dari berapa ratus juta sel sperma yang ditaruh di rahim ibu kita, di sel telur ibu kita. Lalu kita ini jadi, saudaraku perhatikan, ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, baru bakal. Dalam kitabmu semua tertulis. Jadi semuanya apa yang terjadi di hidup kita, apa yang kita akan alami, itu semuanya sudah ditulis. Ditulis di dalam buku, ya, di dalam buku kehidupan kita. Di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, bersyukur saudaraku, kita ini sudah diputuskan oleh Allah. Nah, tetapi masalahnya untuk kita menjalaninya, untuk kita bisa mengetahui keputusan Allah apa tentang diri kita,
Itu ceritanya lain lagi saudaraku. Kita perlu dapat pewahyuan daripada Tuhan, kita terus perlu dapat pencerahan daripada Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan, kita bertanya sama Tuhan pergumulan hidup kita. Ya, siapakah aku? Pernah enggak saudara bertanya selama hidup, siapa saudara? Nah, ini juga pergumulan saya saudaraku. Ya waktu SMP gambar diri saya terus terang saya rusak saudaraku. Ya, dirusak oleh kuasa kegelapan iblis itu. Nah, jadi gambar diri saya sudah rusak waktu SMP ya, dengan perlakuan dari kekerasan cara didik ayah saya itu melukai dan jadi rusak. Sebelum akhirnya saya bisa bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus sejak waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sejak SMA itu, nah Tuhan pulihkan gambar diri saya. Nah, oke, kita kembali saja dulu. Nah, iblis menggoda Hawa, gambar Allah. Ya, kita tahu manusia kita adalah gambar Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 3 ayat yang keempat kita baca, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Lihatlah, terus, dan kamu akan jadi seperti Allah. Saudaraku, kita lihat Kejadian 1 yang ke-28, dia sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi iblis datang dengan meragukan gambar Allah yang ada pada diri Hawa dan meragukan gambar diri yang ada pada diri manusia itu. Ya, kita tahu iblis tidak bisa menggoda Allah. Yang dia bisa goda adalah gambarnya Allah. Manusia, kita. Dia goda kita sampai jatuh, kita sampai hancur gambar diri kita. Ya. Jadi gambar diri kita ketika digoda, Hawa meragukan gambar dirinya, dia makan itu, dia kasih kepada suaminya, lalu suaminya memakannya juga, maka rusaklah gambar diri Allah dalam diri mereka. Ya, sehingga Paulus katakan, ya gambar dirinya jadi rusak. Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat yang ke-24, Roma 7 ayat yang ke-24 dikatakan seperti gini, gambar diri manusia jadi rusak. Ya, aku siapa? Manusia celaka. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Pernah nggak saudara mengalami ini? Gambar diri saudara rusak sehingga saudara mengutuki dirimu, mengutuki hari lahirmu, mengutuki keberadaanmu. Engkau benci atas dirimu sendiri. Engkau tidak suka melihat kaca. Kenapa? Karena engkau lihat adalah dirimu sendiri yang di kaca itu. Gambar dirimu jadi rusak. Paulus katakan, aku manusia celaka, celaka. Aku binasa. Ya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Jadi manusia kehilangan mulai kehilangan ini, kehilangan gambar dirinya, mulai kehilangan, dia tidak mengetahui identitasnya yang sejati. Dia mulai kehilangan identitas ini. Dia bertanya, siapakah aku? Ini pertanyaan paling penting dalam hidup kita, yang mesti kita bisa menjawabnya. Nah, manusia tidak bisa lagi menjawab kelima pertanyaan di atas. Manusia kehilangan kepekaan tentang siapa diri mereka yang sebenarnya. Sehingga lihatlah perilaku, tindakan mereka, perilaku yang kita pikirkan tentang diri kita, perilaku kita, sikap kita yang keluar lewat tutur kata kita, perbuatan kita,
jauh daripada keputusan Tuhan. Jauh daripada apa yang tertulis tentang diri kita. Kita sudah melenceng jauh sekali. Dan tadinya rencana Allah untuk kita diselamatkan, maka ketika kita melenceng jauh sekali, kita berjalan menuju kebinasaan. Nah, Tuhan itu begitu baik. Dia tidak punya rancangan yang jahat di dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya tidak ada rancangan jahat daripada Allah tentang kehidupan kita. Kita sendiri yang memilih dalam ketidakmengertian kita, dalam kebodohan kita. Kita sendiri yang menyimpang, terus menyimpang dan berakhir kepada penyimpangan, berakhir kepada kebinasaan. Ya saudaraku, kalau kita melihat Zakaria pasal yang ketiga, yang pertama, coba Zakaria pasal yang ketiga yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Ya, imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Kanan. Ya. Dan untuk apa? Untuk mendakwa dia. Nah, siapa yang mendakwa ini sudah jadi tersangka, sudah jadi pelaku kejahatan. Kita tahu ya. Siapa? Perkara ini mulai diadili, perkara FS, kita nantikan tentunya saudara-saudara, dia dijadikan tersangka. Nah, begitu juga dengan imam besar Yosua ini, dia sudah terdakwa dan iblis lihat di sebelah kanannya. Jadi kalau saudara sedang merasa bersalah, itu ada iblis di sebelah kanan saudara mendakwa saudara. Tapi perhatikan, di sebelahnya ada malaikat Tuhan yang berbicara, masih berbicara dalam hati kita. Lihatlah, setiap kali kita bersalah, berbuat dosa, ya, ada noda di dalam diri kita, di dalam pakaian imam besar Yosua. Kalau kita baca konteks ayat ini, imam besar Yosua itu didakwa karena dia berpakaian kotor. Berpakaian kotor itu adalah perbuatan, bicara tentang perbuatan-perbuatan kita yang kotor. Didakwa, kalau saudaraku berbuat dosa, didakwa sama iblis. Dan dakwaan itu menyebabkan gambar diri kita jadi rusak. Ya, kamu berdosa, kamu sudah melakukan penyimpangan, kamu sudah melakukan kejahatan. Ya, kamu sudah keluarkan kata-kata kotor, berkata-kata kepada istrimu. Kamu sudah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan banyak lagi hal yang dia tuduhkan setiap hari. Terdakwa kita. Jadi tidak tunggu masalah itu ketahuan saudaraku. Kalau masalah ketahuan itu hanya bicara soal manusia yang tahu. Tetapi yang tidak tahu banyak, manusia yang tidak tahu perbuatan-perbuatan kita. Tetapi iblis tahu. Iblis tahu setiap kali kita berbuat dosa, dia siap mendakwa kita. Nah, lihatlah saudaraku sekalian. Tapi puji syukur, puji nama Tuhan. Ya, kalau kita lihat ceritanya, Yosua dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Kita bersyukur kita dapat pemulihan gambar diri. Kembali oleh karena pengorbanan darah Yesus Kristus di kayu salib. Itu buat kita semua saudaraku. Nah, kalau kita lihat ini anak burung elang yang tinggal di kandang ayam. Dia tidak tahu bahwa keberadaannya adalah burung elang. Dia tinggal di kandang berteman dengan sama teman-temannya yang ayam itu. Ya, ceritanya bagus sekali saudaraku, tapi saya tidak ceritakan dari awal. Lihatlah, waktu dia bermain-main, dia dikata-katain, weh, muka jelek. Karena paruhnya. Karena paruhnya itu besar sekali, beda dengan mereka. Ya, mereka makan ambil
ambil apa tuh? Makanan ya, ambil jagung, ambil apa? Dia kesulitan, ya. Dia tidak diasingkan oleh saudara-saudaranya, saya katakan. Saudara-saudaranya menganggap dia aneh, ya kukunya panjang-panjang. Nah dia tidak tahu keberadaannya bahwa dia adalah seekor burung elang yang hidup di tengah-tengah peternakan ayam. Sampai satu waktu, kita lihat gambar berikutnya, sampai satu waktu dia melihat ada burung yang terbang. Hanya saja dia tidak menyadari itu seperti dirinya. Ya, dia melihat, dia kepingin, tapi dia tidak berdaya. Kenapa dia tidak berdaya? Dia punya pikiran, dia punya image tentang dirinya. Dia adalah seekor anak ayam. Lalu saudaraku, dia bergaul tiap hari dengan anak-anak ayam dan mati sebagai anak ayam. Burung elang, keberadaannya sebenarnya seperti burung elang. Tetapi dia harus mati karena dia tidak tahu siapa dirinya. Mati sebagai anak ayam. Nah begitu juga dengan diri kita. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, kita akan mati. Ya, seperti matinya anak ayam. Jadi begitu bahaya sekali kalau kita tidak tahu keberadaan jati diri kita yang sesungguhnya, kita tidak mengerti. Nah, banyak di antara kita mengenakan identitas yang salah ini. Kita pikir itu benar. Banyak orang yang masih bingung tentang identitas diri mereka sehingga mereka bertanya-tanya mencari jawaban mengenai siapakah aku. Mereka mencari-cari identitas untuk dikenakan, identitas yang menjadikan mereka rasa berharga di hadapan manusia. Ya, mereka pakai pakaian yang berharga supaya bisa dihargai di hadapan manusia. Pakai tas yang bermerek, pakai sepatu yang bermerek. Ya, pakai segala sesuatu yang bermerek. Kalau dia tidak punya, dia kenakan untuk memiliki sesuatu, dia merampas milik orang lain. Dia pakai supaya dia merasa berharga. Nah, apakah demikian? Kita merasa berharga itu dengan apa yang kita kenakan pada diri kita. Saudaraku, kita mesti kembali kepada jati diri kita yang sejati. Jati diri kita yang semula. Nah, siapakah identitas kita yang sebenarnya? Di Galatia 3 ayat yang ke-26, inilah identitas kita yang sebenarnya. Ya, yang dikatakan oleh Alkitab, Galatia 3 ayat yang ke-26, sebab kamu semua, baca ya ayat ini, 2, 3, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua adalah, siapa? Kurang kuat, siapa? Siapa? Katakan, aku anak Allah. Katakan, samping kananmu, samping kirimu, kamu juga anak Allah. Ya, ingat itu identitasmu, identitas. Jangan sampai kita mati di kandang ayam. Ya, jangan sampai kita ini tidak sadar siapa jati diri kita sehingga kita mati sebagai orang dunia yang tidak tahu sampai dia mati siapa diri dia sesungguhnya. Gambar dirinya jadi rusak. Ya. Kita lihat banyak sekali yang rusak gambar diri saudara. Bersyukur sekali kalau kita dipulihkan, ini khususnya waktu kita masih remaja. Banyak gambar diri anak-anak remaja yang rusak saudara. Karena mereka belajar ingin menemukan jati diri mereka, yang mereka temukan apa? Pergaulan yang jahat. Mereka lari ke pergaulan ke dunia. Mereka ingin mencari jati diri mereka. Mereka lari ke, mereka ingin diakui keberadaan mereka. Mereka lari ke minuman keras. Mereka lari ke ngebut-ngebutan. Ya, mereka lari ke narkoba. Ya, supaya diakui temannya bahwa mereka hebat. Ya, mereka bahkan menjual diri ya untuk sekedar dapat beli handphone.
mungkin handphone yang terbaru. Karena siapa? Karena dia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ya waktu remaja itulah, waktu SMA saya bersyukur gambar diri saya dipulihkan oleh Tuhan. Ya penting sekali kita di remaja itu dipulihkan gambar diri kita. Sehingga apapun yang terjadi, sekelam apapun masa lalu kita, ya kita lihat gambar kita tetap indah di hadapan Tuhan. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Kita tetap mulia di hadapan Tuhan. Coba saudara lihat gambar diri saudara, lihat di kaca. Suka enggak saudara sama diri saudara? Suka? Berapa banyak yang bilang gini, kamu gendut sekali ya. Ya, hidungnya kurang mancung, dagunya kurang belah, kepalanya agak botak sedikit, Tuhan. Masih muda aku Tuhan. Kalau kita tidak suka kepada diri kita, itu sebabnya dalam berbagai-bagai hubungan kita juga tidak gagal terus dalam menjalin hubungan. Karena kita tidak suka dengan diri kita. Kalau kita tidak suka dengan diri kita, kita tidak bisa, percayalah kita tidak bisa suka kepada orang lain juga. Kepada diri kita sendiri kita tidak suka. Ya. Kita tidak bisa suka apalagi dengan orang lain yang punya kepribadian yang berbeda dengan kita. Nah, coba kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-14. Belum. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang, apa? Memang, saudaraku, kalau iblis menggoda kita, ya, dia coba merusak gambar kita. Katakan, aku anak-anak Allah. Aku anak-anak Allah, anak-anak raja di atas segala raja, anak-anak raja yang maha tinggi, umat pilihan, ya, umat ketebusan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Semua itu karena kita adalah anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Dakwaan iblis kepada kita, dia coba mengingatkan kita pada masa lalunya. Tapi kita balikan dia, kita ingatkan masa depannya. Dia di dalam neraka. Haleluya. Haleluya. Nah, gambar diri kita yang sudah dipulihkan, kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-14. Gambar diri yang dipulihkan, Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena apa? Karena mereka bukan dari dunia. Haleluya. Saudara, kalau saudaraku di dalam Yesus, perhatikan ayat ini buat saudara. Ya, mereka bukan dari dunia sama seperti aku juga bukan dari dunia. Ayat yang ke-15, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Lindungi mereka daripada yang jahat. Ayat yang ke-16, lihat. Mereka bukan dari dunia. Ya, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, inilah identitas sejati kita. Dia akan mempengaruhi pikiran kita bahwa kita adalah anak Allah. Dia akan mempengaruhi tindakan kita bahwa kita adalah anak Allah. Dia akan mempengaruhi sikap kita adalah anak Allah. Dia memberitahukan kepada kita, bahkan dia mengingatkan kita cara bicara kita. Ingat ya, kamu adalah anak Allah.
Itu mempengaruhi semua perilaku kita. Ya. Dan termasuk ini saudaraku, dalam menghadapi berbagai-bagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan saudara, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, sakit dan penyakit. Apapun, saudaraku akan menghadapinya sebagai pemenang. Sebab saudara adalah anak Allah. Ya, menghadapi masa ekonomi, kita tahu tahun depan ada tahun yang gelap, kata presiden kita. Ya, kegelapan itu sudah terbaca dari sekarang. Kita bersyukur Indonesia masih aman ya. Kita nggak tahu juga tahun depan seperti apa. Jadi cara kita menghadapi dunia ini juga berbeda saudaraku. Percayalah berbeda, memang kita adalah anak Allah. Cara kita menghadapi dunia ini harus berbeda. Haleluya. Saudaraku, takut nggak menghadapi hari-hari depan? Takut nggak? Takut? Katakan, aku tidak takut Tuhan. Aku adalah anak-anak Allah. Ya, identitas itu melekat dalam diri kita kalau kita ini adalah anak-anak Allah. Mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi tindakan kita dan cara bicara kita. Mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Engkau yang sedang sakit, ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, percayalah, engkau adalah anak Allah. Katakan kepada Allah, Tuhan, aku adalah anakmu Tuhan. Kalau engkau beri aku kesehatan, maka aku akan jadikan kesehatanku ini berkat bagi banyak orang. Aku akan pakai kesempatan ini untuk memberkati banyak orang. Ya, Tuhan selalu memberkati kita dengan alasan. Kenapa dia berkati kita? Kenapa dia limpahkan anugerahnya kepada kita? Kenapa dia masih beri kita kesempatan? Ya, kita bertanya sama Tuhan, tentunya itu adalah untuk jadi berkat saudaraku. Ya. Nah, yang terakhir ini untuk apa? Dia memberi identitas yang baru ini kepada kita dan menaruh kita di bumi ini. Menaruh eksistensi kita di bumi ini. Nah, mari kita melihat sekarang ayat 18, Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Itu sebabnya Allah tempatkan kita di dunia ini. Allah tempatkan kita di dunia ini. Ya, dia utus kita di dunia ini. Memang kita bukan dari dunia, firman Allah tadi katakan. Tetapi dia menaruh kita di dunia ini. Kenapa? Saudara lihat kenapanya. Ya, dia telah mengutus, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Wow. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka memberitakan tentang Allah, tentang siapa jati diri mereka kepada orang-orang dunia yang tidak mengerti jati diri mereka. Kita katakan, kamu sebenarnya adalah anak Allah. Kita ingatkan burung Raja Wali yang hidup di peternakan tadi. Jangan sampai dia mati seperti anak ayam. Dia harus terbang, menyatakan jati dirinya, menyatakan keberadaan dirinya sebagai penguasa angkasa. Raja Wali itu kan penguasa angkasa. Ya. Tuhan juga punya rencana yang besar dalam hidup kita. Dia menjadikan kita pemimpin-pemimpin. Amin, saudara percaya? Dia jadikan kita pemimpin-pemimpin, saudara. Kita punya sikap, saya adalah Raja Wali. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak-anak Allah. Ayat 21. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia ini percaya. Haleluya. Ya, kita ini anak-anak Allah. Amin. Allah menyatukan kita di tempat ini. Supaya apa? Supaya waktu kita pergi keluar, anak-anak Allah pergi keluar, anak-anak Allah yang sudah dipersiapkan oleh Allah, ini pergi keluar, dia menyatakan siapa diri mereka, siapakah Tuhan mereka. Dan nyatakan kepada dunia. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Puji nama Tuhan.
Firman Tuhan sudah berakhir. Mengetahui keberadaan diri kita, saudaraku. Saudara sudah jadi jelas sekarang. Keberadaan diri saudara apapun yang saudara alami, yang Tuhan izinkan. Tetapi itu tidak bisa mengubah keberadaan diri saudara. Bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Kalau kita tidak sadar, kita ini anak Allah, kita adalah Raja Wali, kita akan mati seperti anak ayam. Saudara, pilihlah jati diri yang sejatimu. Engkau adalah anak Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Saudara, sangat jelas Allah sudah memutuskan siapa keberadaan kita semua. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah mencerminkan gambar Allah kepada dunia ini. Yesus berdoa supaya kita semua ini menjadi satu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita pergi keluar. Supaya dunia percaya bahwa Yesus kita hidup. Yesus kita berkuasa. Yesus kita yang sudah memberi identitas yang baru kepada kita. Mari kita sadari ini setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita menyadari hal ini. Bahwa kita sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Jangan mau kita mati seperti seekor anak Raja Wali. Tetapi dia mati di peternakan ayam. Jadi biasa-biasa. Jadi tidak berharga. Wow, betapa berharganya diri kita.